Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Senang sekali bertemu dengan Sobat PKRS di acara Bincang Informasi Kesehatan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan behel, siapa takut. Namun sebelum ke pokok materi, saya akan memberikan satu pantun buat pembuka untuk Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Membawa dupa ke Salatiga dengan keranjang berisi tomat. Selamat berjumpa di acara Bingke. Semoga mendapat ilmu bermanfaat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat eksis di media sosial, yaitu Dr. Gigi Julfan Nenggolan, spesialis ortodonti. Kita sapa dokter yang paling eksis dan fashionable. Selamat siang dokter. Selamat siang. Salam sehat untuk semua. Namun dokter, sebelum kita bincang-bincang selanjutnya, kayaknya kita harus kasih tahu nih ke Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Kali ini di acara Bingke sangat spesial. Kenapa? Karena di acara Bingke ini narasumber kita akan memberikan hadiah yang sangat menarik. Wow. Apa hadiahnya dokter? Hadiahnya spesial hari ini kita kasih khusus dari Jepang, khusus dibawa dari Jepang. Wis, keren. Kemudian kita juga kasih nanti e-wallet untuk 3 peserta sebesar 50.000. Tepuk tangan dulu untuk dokter. Terima kasih atas partisipasinya dokter. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga ilmu yang akan dokter Gigi Julfan berikan bermanfaat untuk kita semua. Baik dokter, kali ini kan temanya menggunakan behel siapa takut. Sepertinya temanya sangat menantang dan juga menantang untuk para pemirsa, yaitu Sobat Sehat dimanapun Anda berada, untuk bertanya seputar penggunaan behel. Ya. Siapa takut? Artinya kita harus mengetahui nih sebelum kita menggunakan behel ini apa aja yang syarat dan ketentuan dan sebagainya. Kali ini kita kedatangan Dr. Gigi Julfan Nenggolan, spesialis ortodonti. Kita sebenarnya Sobat Sehat mungkin ada yang belum tahu apa sih hubungannya antara spesialis ortodonti dengan penggunaan behel nih dokter. Boleh dijelaskan dokter? Iya, terima kasih, pertanyaan yang menarik. Kebanyakan memang masyarakat kita masih belum mengenal akan spesialis ortodonti. Iya. Spesialis ortodonti itu apa? Iya. Itu merupakan salah satu cabang ilmu dalam kedokteran gigi, Ya. di mana seorang dokter gigi yang sudah menamatkan pendidikannya mengambil pendidikan tambahan, Iya. kurang lebih sekitar 4 tahun lagi di sekolah untuk mempelajari bagaimana menyusun gigi menjadi suatu susunan gigi yang harmonis untuk setiap pasiennya. Ya, Gitu. begitu. Dan hubungannya dengan penggunaan behel? Nah, behel. Sebelum kita membicarakan mempergunakan behel, mungkin behel ini sering bahasa yang sudah familiar di tengah masyarakat kita. Sobat Sehat juga sudah tahu behel itu apa, tetapi kita mau tahu akar bahasanya itu dari mana. Iya. Rupanya behel ini akar bahasanya saya lihat itu dari bahasa Belanda. Oh, Behel. keren. Ya. Kemudian kalau dari bahasa Inggrisnya kita kenal istilah dental braces. Oh. Itu merupakan suatu alat yang ditempel pada permukaan gigi yang membuat gigi itu bisa bergerak sesuai dengan harapannya, itu tersusun rapi dan berfungsi dengan maksimal. Nah, seperti ini contohnya. Ya, behel itu seperti ini. Nah. Sahabat sehat bisa lihat dari jenis yang sering di pasaran. Tetapi judul hari ini saya cukup menggelitik. Iya. Katanya behel Siapa takut. Nah, betul sekali. Jadi jangan mempergunakan behel sembarangan. Iya. Jadi harus takut kalau mempergunakan behel kalau tidak jelas siapa Ya. yang masang dan di mana masangnya. Karena apa? Karena itu akan mengganggu kesehatan sahabat sehat semua. Betul sekali. Sekarang itu kan banyak klinik-klinik yang tidak berkompeten di bidangnya, tapi dia memasang behel Betul dengan sekali. ilmu yang standar gitu ya dokter ya. Ibaratnya Atau bukan standar. tidak sama sekali tidak Tidak, punya ilmu. oh iya, cuma Belajar dari coba-coba. YouTube, Oh belajar iya, dari iya, YouTube, iya, ya. iya.
Demikian tadi udah maksud dengan penggunaan behel sudah kita ingatkan lagi untuk para sobat sehat di rumah dokter bahwa Ya. siapa yang bertanya dan siapa yang bertanya dan siapa yang mengikuti acara Bingke ini dari awal hingga akhir akan mendapatkan hadiah yang sudah disebutkan dengan Dokter Gigi Julpan tadi. Baik, kalau kegunaan pemasangan behel itu apa ya dokter? Oke, kegunaan behel itu nomor satu adalah membuat gigi itu tersusun rapi di tempatnya dan juga harmonis. Jadi kita harapkan awal dari pemasangan behel itu nomor satu itu mendapatkan susunan gigi yang harmonis. Susunan gigi yang harmonis ini setiap orang berbeda, harmonisasi wajah orang berbeda. Jadi itu perlu trik khusus bagaimana supaya setiap orang yang si A sama si B itu berbeda bagaimana cara perawatannya. Jadi behel itu membuat gigi menjadi lebih baik supaya mendapatkan rasa percaya diri daripada pasien. Ya. Dan ingat, kita memasang behel bukan ke sembarang tempat. Karena ilmunya ini karena kalau kita sembarangan kita akan bakalan menyesal seumur hidup ya dokter, karena kan ini menyangkut dengan penampilan juga kesehatan gigi kita ya, dokter. Iya. Kegunaan pemasangan behel itu apa aja dokter? Oke, sebelum berbicara kegunaan, secara garis besarnya, behel itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang tetap, yang melainkan behel itu yang seperti ini melekat ke permukaan gigi. Yang kedua ada namanya model lepasan. Model lepasan seperti ini, bisa juga seperti ini. Perkembangan terbaru sekarang seperti ini untuk lepasan. Ini namanya aligner. Gitu. Kalau pada anak-anak kita bisa juga dengan namanya itu removable orthodontic appliance. Iya. Jadi fungsinya semua adalah bagaimana kita mengembalikan supaya orang itu sehat. Orang sehat bagaimana? Karena pengunyahannya baik. Pengunyahan baik bagaimana? Supaya bagaimana mendapatkan pengunyahan baik itu susunan gigi tersusun dengan rapi dalam satu lengkung dan satu dataran yang baik. Gitu. Oke dokter, berarti kegunaan dari nama-nama behel ini berbeda dokter. Ada yang lepasan tadi. Ya. Kalau anak-anak khusus anak-anak biasanya pakai yang mana? Oke, kalau di kalimat pertanyaan tepatnya umur berapa mulai perawatan behel ya? Umur berapa mulai? Nah, umur berapa itu sekitar sejak dia kita lihat itu sekitar 7 tahun. Di mana umur 7 tahun ini merupakan usia mulai proses pergantian gigi. Proses pergantian gigi di sini sering terjadi peletakan benih gigi itu yang salah. Ada dengan benih giginya maju ke depan, maju ke belakang, gitu ya. Ada di belakang tumbuhnya, ada tumbuh di depan. Atau juga ini bisa pengaruh karena kebiasaan buruk daripada pasien. Jadi salah satu apa? Suka menjulurkan lidah, bernafas dari hidung, menggigit kuku atau menggigit garang, itu mempengaruhi susunan gigi yang nantinya. Jadi di umur 7 tahun sudah bisa dilihat terjadi suatu maloklusi ataupun kelainan susunan gigi. Kalau sobat sehat ini ingin memasang behel atau memasang kawat gigi, tadi mungkin sobat sehat mau tahu alasan-alasan kenapa saya harus pasang behel. Oke, ya. Kenapa sih saya harus pasang behel gitu dokter? Kok kalau nggak pasang behel, emangnya kenapa? Ya. Behel itu merupakan suatu alat yang dipakai untuk tadi membuat susunan gigi menjadi rapi. Kenapa? Karena di behel itu diberikan satu tekanan pada gigi supaya gigi bergerak, bergeser pada tempat yang kita harapkan. Jadi tujuannya itu kebanyakan sekarang orang memasang behel itu adalah fashion supaya meningkatkan derajat kehidupannya. Kalau orang sudah pasang behel merasa dia sudah orang yang punya golongan menengah ke atas gitu. Jadi untuk rasa percaya diri. Sebenarnya nomor satu, behel itu adalah suatu alat kesehatan untuk membuat susunan gigi menjadi baik, menjadi rapi gitu. Dengar tuh sobat sehat, siapa yang cuma hanya fashionable, hanya ingin terlihat seperti bergaya pakai kawat, tapi nanti efeknya giginya hancur atau goyang-goyang ya dokter ya. Makanya dengarkan Dokter Gigi Julpan Nainggolan ini spesialis ortodonti yang bisa membuat kita sadar bahwa kapan sih kita harus menggunakan behel.
Langkah-langkahnya itu apa aja, Nah, dokter? sebelum kita melakukan suatu perawatan behal, yang pertama sekali kita lakukan pengambilan foto. Foto itu ada beberapa jenis. Yang pertama foto panoramik, foto cephalometri, dan Iya. kadang kita perlu foto spool ataupun foto anterior posterior. Fungsi apa masing-masing foto? Iya. Kalau foto panoramik kita bisa melihat bagaimana kondisi gigi dan tulang daripada pasien tersebut. Apakah gigi berada pada jaringan periodontium yang kuat atau apakah ada kelainan di dalam tulang rahangnya? Yang kedua, kalau kita lakukan foto cephalometri, kita melihat itu kelainannya, apakah kelainan yang diderita sama pasien hanya giginya saja yang bermasalah, Ya. atau ikut juga rahang yang bermasalah, atau dua-dua kombinasi. Iya. Jadi setiap perbedaan yang ada itu mempengaruhi daripada rencana perawatannya. Yang ketiga tadi, yang setelah kita lakukan itu foto anterior posterior. Nah, foto anterior posterior ini kita melihat simetris daripada wajah pasien. Kadang ada pasien asimetri karena apa? Karena rahangnya memang sudah asimetri. Itu nomor satu, kita mengambil foto ronsen. Yang kedua, kita lakukan pengambilan foto ekstraoral wajah pasien, kita nilai, dan foto intraoral. Baru kita evaluasi bagaimana profil wajahnya dan kita akan menyusun rencana perawatan. Yang ketiga, kita mengambil cetakan giginya, dan yang selanjutnya baru kita periksa kondisi rongga mulut. Apakah ada kondisi rongga mulut yang tidak sehat? Tidak boleh, karena pemasangan behel dilakukan pada rongga mulut yang sehat. Bagaimana kondisi rongga mulut yang sehat? Satu, tidak ada karang gigi. Yang kedua, tidak ada karies atau gigi berlubang. Yang ketiga, tidak ada sisa akar gigi yang lagi yang mengganggu. Nah, ini harus disingkirkan semua, baru kita bisa lakukan perawatan behel. Tetapi ya, banyak di pasaran sekarang, banyak di luaran, setiap ada pasien mau datang, dia langsung pasang aja behel, padahal pasien tersebut mengalami kelainan periodontium ataupun kelainan gusinya. Jadi semakin dipasang behel, gusinya bukan sehat tapi semakin parah. Gitu. Mengerikan ternyata. Iya, betul sekali. Setelah kita tahu, ternyata pemasangan behel tidak sesimpel dan semudah yang sobat sehat bayangkan. Benar sekali. Yang paling penting gigi kita harus sehat dulu ya dokter. Ya, harus baru kita menentukan kapan kita bisa pasang behel. Oke, jangka waktu pemasangan behel itu berapa lama dokter? Oke, jangka waktu pemasangan behel itu rata-rata antara 2 sampai 3 tahun. Tetapi lama perawatan tergantung daripada nomor satu adalah umur pasien. Iya. Semakin muda, semakin cepat perawatannya. Bukan berarti orang tua tidak bisa dipasang behel. Tidak. Umur tidak mempengaruhi, tetapi umur memperlambat perawatan. Bisa. Yang kedua, jenis bracket yang dipakai. Ada bracket yang biasa, ada bracket yang konvensional, ada yang sekarang dibilang teknologi terbaru. Maaf nih dokter, bracket nih apa sih? Takutnya sobat sehat tidak tahu jenis itu. Mumpung di sini ada, kita perkenalkan dokter. Yang disebut bracket itu apa? Sobat sehat. Sobat sehat semua, saya kebetulan bawa Dani nih mainan. Bracket itu kurang lebih seperti ini. Inilah bracket. Bracketnya ini yang biasa nempel di permukaan gigi. Nah, kita tempel di permukaan gigi. Nah, yang membuat gigi itu bergerak adalah wire atau kawat. Nah, kawat ini yang akan menggerakkan gigi. Tekniknya itu seperti tadi, ada yang tradisional, ada yang namanya yang ligating, kita bilang konvensional, ada yang namanya self ligating. Kalau yang ligating itu seperti ini, pakai karet, kemudian diikat. Nah, itu yang biasa yang ada warna-warni. Warna-warni seperti ini ya. Nih, sobat sehat. Seperti ini. Kalau ini warna apa nih dokter? Ini warnanya warna hitam. Hitam. Nah, ada yang suka gotik ya warna hitam. Biasanya sesuai dengan lipstick atau warna pasien datang dengan bajunya warna apa? Oh iya, biasanya begitu. sesuai dengan warna Sesuai ya. dengan baju yang dipakai warna saat Iya, kontrol iya. ya. Yang kedua itu ada self ligating, dia tidak pakai karet, tetapi pakai kunci. Kuncinya pakai apa? Dia pakai kunci seperti ini. Dia putar. Jadi bisa keluar. Isinya begitu. Oke. Itu BH-nya kurang lebih seperti itu. Nah, BH ini seperti tadi, jangan takut kalau dilakukan oleh perawatan yang benar, oleh orang yang tepat. Iya. Kenapa? Karena bahan ini semua tadi mengandung, kadang ada yang mempergunakan stainless steel yang tidak benar. Kadar stainless steelnya kurang baik dan bisa menimbulkan karat di rongga mulut
mengakibatkan gangguan daripada sistemik nantinya. Karena pemakaian cukup lama bisa mengganggu daripada penyakit kondisi tubuh pasien. Penyakit sistemik itu banyak ya, sahabat sehat, dan itu bisa seperti jantung, bisa lari ke seluruh tubuh kita. Setelah behel tuh dicabut ya dokter, kan udah pasang behelnya dicabut, apakah gigi yang sudah rapi bisa kembali lagi ke, maksudnya semula lagi? Kayaknya itu banyak kasus, teman-teman saya juga pada nanya seperti itu. Setelah dilakukan perawatan behel, kita perlu lakukan namanya perawatan retensi dengan mempergunakan satu alat namanya retainer. Retainer ini merupakan suatu alat supaya giginya sudah bergerak dan kita harapkan sudah pada posisi yang kita harapkan, tidak bergerak lagi, kita memakai alat namanya retainer. Retainer itu bisa seperti ini juga, namanya kita bilang clear retainer seperti ini. Clear retainer seperti ini. Ini akan dipakai oleh pasien selama kurang lebih 20 jam setelah pemakaian behel selesai, kurang lebih selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan masa pemakaiannya dikurangin. Jadi memang perlu pemakaian namanya retainer. Tetapi kita harus lihat perawatan mana yang bisa kembali lagi itu kalau perawatan yang nggak benar. Sebenarnya kalau perawatan yang benar, kembali lagi posisinya itu ataupun relapse itu kecil. Kalau perawatan benar, tapi kalau perawatan tidak benar bisa relapse-nya lebih cepat. Oke, sobat sehat dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengingatkan bahwa jika kita ingin memasang behel atau kawat gigi, jangan di sembarang tempat. Harus tempat yang terpercaya dan berkompeten. Ya. Oke. Bagaimana pencegahan sejak dini agar gigi kita rapi dan bagus? Oke, pertanyaan yang tepat untuk sobat sehat semua. Bagaimana sih dokter supaya gigi anak saya ataupun gigi keluarga saya tidak berjejal ataupun tidak rapi? Nah, nomor satu kita tetap polanya itu mulai sejak bayi. Ini perlu peran daripada ibu. Misalnya ketika bayi menyusu, kita perlu tahu menyusu dengan menggunakan ASI itu berapa lama. Karena kebanyakan karena kondisi sekarang tidak mengkonsumsi ASI, jadi anak langsung menggunakan susu botol. Nah, dot ini juga pengaruh. Ada jenis dot yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, menggunakan dot bisa menyebabkan gigi maju ke depan. Yang kedua, biasakan anak dengan pola pertumbuhan dengan misalnya tadi sudah minum susu, minum ASI, kemudian ada waktunya setelah umur sekitar 1 tahun diajarkan untuk minum gelas, jangan pakai botol. Itu mempengaruhi daripada struktur gigi. Kemudian biasa setelah ASI itu dipakai dengan makan bubur ya, bubur sari, bubur kasar, kemudian makan nasi lembek. Nah itu harus diikutin. Jangan sampai sudah umur sekitar 2 tahun masih makan bubur terus. Nah, tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan rahang yang diharapkan. Sementara giginya sudah tumbuh ya dokter. Ya, gitu. Jadi pola makannya sudah, kemudian pola bersihkannya. Sejak bayi menyusu itu sudah diajarkan bagaimana membersihkan rongga mulut oleh ibunya. Bagaimana sejak bayi bisa mempergunakan kain kasa yang steril dilap ke seluruh mulut kalau sudah minum susu. Itu juga dengan kita kalau sudah agak besar diajarkanlah sikat gigi yang baik dan benar 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur. Itu dia. Sobat sehat sekalian, khususnya untuk ibu-ibu yang lagi punya anak kecil yang masih belum tumbuh gigi, boleh dipraktekkan karena ini untuk kedepannya agar gigi anak kita bagus dan rapi ya dokter. Benar sekali. Ini udah beberapa pertanyaan, sudah sampai ke pencegahan. Sekali lagi kita ingatkan ya dokter, bagi penanya, ada yang bagi penanya atau yang berkomen di chat melalui Instagram dan Facebook kita, ada yang bertanya? Admin? Oke, sudah ada yang bertanya nih dokter. Banyak pertanyaan. Ada yang bertanya 2 orang. Namun sebelum itu, ini namanya siapa ya? Ini sudah beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir ini pertanyaan yang paling penting dari setiap episode, pasti ini dipertanyakan kepada
Sehat ingin berkonsultasi dengan dokter Gigi Julpan Nainggolan ini bisa kemana dokter? Oke. Jika ingin menjumpai dokter Gigi Julpan Nainggolan ini. Ya, siap. Kalau sobat sehat ingin ketemu, ingin mengkonsultasikan kondisi rongga mulut atau keluarganya, silahkan datang ke Rumah Sakit Sudarso. Kita ada di Poli Ortodonti lantai 3, Poli Rawat Jalan setiap hari kerja. Kita selalu menunggu Anda. Silakan sobat sehat bila ingin berkonsultasi. Ya, Dokter Gigi Julpan Nainggolan setia menunggu sobat sehat untuk berkonsultasi. Ya. Ini ada 2 pertanyaan dengan orang yang sama ya. Bu Admin, ini orang yang sama atau beda Bu Admin? Orang yang sama dari DD05. Nama akunnya dokter. Oke, ya, siap. Nah, pertanyaannya ini dokter. Kasus gigi yang seperti apa yang dianjurkan untuk pemasangan behel? Dari DD05. Oke, kasus gigi apa yang dikasih untuk pemasang behel? Iya. Kasus biasa yang berjejalnya berat, nah itu perlu dipasang behel. Atau juga memang susunan giginya ada yang lebih tinggi, lebih rendah, atau keluar masuk itu sebaiknya dipasang behel. Behel ini suatu alat yang sebenarnya sama dengan alat yang lepasan, tetapi kalau alat lepasan itu butuh adanya kerjasama pasien. Behel ini suatu alat yang bekerja selama 24 jam. Gitu. Sebenarnya pakai alat lepasan bisa, bukan behel namanya atau removable appliance itu bisa. Tetapi perlu kerjasama daripada pasiennya. Pasien kadang malas untuk membuka dan melepaskannya. Tapi efektif yang mana itu dokter? Efektif pasti yang selalu 24 jam bekerja di dalam rongga mulut. Kalau yang lepasan, ketika alat terlepas di dalam rongga mulut berarti gayanya berhenti atau nol. Tidak terjadi pergerakan. Tetapi behel itu alat yang dipakai selama 24 jam, dia akan bekerja terus. Jadi lebih efektif. Tiap susunan gigi yang tidak rapi sebaiknya memang dipasang behel. Ya sobat sehat untuk DD05. Terus pertanyaan yang kedua. Kenapa umur mempengaruhi pada pergerakan gigi pada saat pemasangan behel? Pertanyaannya unik sekali ya dokter. Iya. Kenapa umur? Ya seperti biasa, semakin tua berarti kompleksitas daripada tulang itu semakin tebal. Nah, jadi di situ ada jaringan tulangnya semakin rapat, jadi pergerakan gigi itu membutuhkan adanya suatu ruangan yang longgar. Jadi perlu perlonggaran daripada jaringan tulangnya, penghancuran jaringan tulang semakin mudah, lebih cepat penghancuran tulangnya. Kenapa? Pada pergerakan gigi terjadi ada dua istilah medisnya, ada aposisi, ada reposisi. Jadi bagian aposisi itu ada daerah yang ada resepsi dan aposisi. Resepsi itu daerah di depan gigi yang mau digerakkan itu terjadi penghancuran tulang, dan gigi di bagian sisi perlawanannya itu ada pertumbuhan jaringan tulang yang baru. Jadi itu perlu proses penghancuran tulang itu perlu masalahnya kalau semakin tua tulangnya semakin kompak, jadi agak lebih lambat pergerakannya gitu. Oh begitu. Artinya begini ya dokter, kalau kita pasang kawat itu berarti ada tulang-tulang yang menggeser atau gimana gitu dokter? Ada tulang-tulang yang dihancurkan. Yang dihancurkan. Iya, secara fisiologis ya, secara sehat gitu. Tetapi kalau perawatan tidak benar, proses kerusakan tulang itu jadi patologis, jadi penyakit. Makanya membuat giginya goyangnya seperti parah gitu. Demikian, ada pertanyaan lagi? Baik, silakan Ibu Admin. Kayaknya rame nih dokter. Ya, semoga Semangat nih. sahabat sehat semua mendapat informasi yang benar. Hari ini masalah behel. Iya. Ya. Semoga bermanfaat lah bagi sobat sehat semuanya. Oke, dari ini Sri M. Dari akun Instagram Sri M. Umur maksimal pemasangan behel itu berapa ya dokter? Nah, mengenai umur tadi saya sudah jelaskan di depan, tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan Tidak umur ada batasan ya. umurnya. Yang penting gigi berada atau disokong oleh jaringan tulang yang sehat, gusi yang sehat. Ya. Masalah umur tidak ada masalah. Tidak ada mau muda tua bisa pasang behel. Apalagi ketemu dokter gigi Julpan di Rumah Sakit Sudarso. Apakah gigi yang tidak beraturan mengindikasikan peralatan tertentu
kondisi gigi misalnya seperti tadi saya katakan, penyebabnya apakah hanya gigi atau ikut tulang. Iya. Kalau udah berhubungan dengan tulang, kita membutuhkan suatu peralatan tambahan. Iya. Biasanya itu ada alat tambahan di bagian ekstra oral, itu perlu alat tambahan khusus. Tetapi untuk perawatan yang lebih parah juga, kita ada memang penambahan alat, yaitu fungsinya untuk membantu pergerakan supaya optimal dan maksimal. Gitu. Memang perlu ada penambahan alat. Gitu. Nah, betul. Berarti Bu Sri, ini perlu ada penambahan alat ya untuk asumsi. Dan itu nanti akan dibahas di awal perawatan. Kita bisa jelaskan sama pasien sebelum perawatan. Oh ibu, bapak, ini perlu alat tambahan selama perawatan, gitu ya. Satu lagi. Ini juga dari Kusuma Haryanto. Ya. Bagaimana perawatan behel yang mudah, apalagi kalau untuk anak-anak? Oke, yang mudah. Iya, yang mudah. Nah, perawatan yang mudah itu, nah ini prinsip mudah ini harus kita lihat mudah umur atau mudah teknik perawatannya. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Kalau untuk masa muda, oke, kita ambil dari sisi umur. Dari umur usia muda, kita misalnya ada nama istilahnya itu cameh, ya. Kadang nggak perlu cameh itu seperti ini. Gigi bawahnya lebih maju ke depan daripada gigi bawah atas. Oh iya. Nah. Biasanya rahangnya maju yang bawah itu ya, sobat Nah, sehat. untuk anak-anak kita kadang nggak perlu pakai alat. Iya. Kita bisa pakai stick es krim. Iya. Itu bisa kita pakai, itu membantu mengembalikan dagunya ke belakang. Ya dokter. Nah, nggak perlu biaya. Nah, Caranya itu ada. Silakan datang ke polisi ortodonti. Ortodonti Rumah Nanti kita Sakit akan berikan. Sudarso, hebat dokter Gigi Julpan, punya trik-trik tertentu dan rahasia-rahasia yang bisa membuat para sobat sehat pergi ke Sudarso. Terus selanjutnya dari Vera Monica 79. Usia berapa yang bagus untuk anak pakai behel? Nah, usia yang bagus sekali itu sekitar umur 12 sampai 13 tahun. Nah, 12 sampai 13 tahun. Tetapi bisa juga mulai umur 9 tahun. Saya pernah merawat pasien umur 9 tahun. Kenapa? Karena saya melihat kalau tidak dirawat dengan behel ini, anak kurang kooperatif. Terus profil wajahnya sudah kita bilang cacat wajah, tanda kutip cacat wajah. Langsung saya lakukan perawatan. Alhamdulillah puji Tuhan sehat, posisinya lumayan kembali rapi dan anaknya ganteng lagi. Awalnya dia tidak berani senyum, sekarang sudah pede. Iya, gitu. Nah, itu juga tambahan untuk sobat sehat yang ingin ke Sudarso, Dokter Gigi Julpan memang is the best. Banyak kasus-kasus yang sudah terpecahkan oleh Dokter Gigi Julpan. Silahkan ke Sudarso, Poli Ortodonti lantai 3. Selanjutnya dari Farizi. Pemasangan behel di Sudarso apakah ditanggung BPJS nih dokter? Ini pertanyaan yang sensitif sekali dokter. Mudah-mudahan acara kita hari ini Sobat Sehat ini bisa didengar oleh Bapak-Bapak pimpinan di BPJS. Iya betul. Gitu. Harapan saya sebagai praktisi, saya ingin bisa ditanggung sama BPJS. Iya betul, saya juga mendukung. Sayangnya untuk saat ini regulasi untuk ditanggung BPJS itu belum ada. Semoga kedepannya bisa ya dokter. Semoga ke depan bisa. Dan harga yang ditawarkan di Rumah Sakit Sudarso miring dibanding dengan praktek swasta. Gitu. Betul. Ini pertanyaan dari Vera Monica lagi nih, kayaknya dia masih penasaran nih, dokter. Dan ini pertanyaannya menyangkut biaya juga. Ada hubungannya dengan BPJS. Estimasi biaya untuk pasang behel anak sekitaran berapa dokter? Yang pasti harganya di luar harga pasaran. Tidak bisa dibicarakan di sini karena di sini banyak yang menonton. Kalau mau ketemu langsung dengan Dokter Gigi Julpan di Sudarso Poli lantai 3. Poli Ortodonti lantai 3. Poli Ortodonti lantai 3. Baik dokter, pertanyaan sudah banyak nih dokter. Sesuai dengan janji kita nih, kita pilih pemenang sekarang atau gimana nih dokter? Boleh saja. Boleh ya? Kita pilih pemenangnya nanti bagian admin sudah. Oke, sudah dapat, sudah diaduk-aduk rupanya. Rupanya pemenangnya ada 4 orang. Oke. Itu 3 ya. Oke. Sikat giginya. Oh, berarti 3. Oh, 3.
3 e-wallet, 1 3 sikat gigi. e-wallet, 1 Oke, sikat ya. gigi. Oke. Terima kasih Bu Admin. Kinerjanya sangat terpercaya. Yang pemenang pertama. Kita kocok-kocok dulu. Jeng-jeng. D_05 mendapatkan e-wallet, ya, voucher e-wallet. Oke, pemenang yang kedua. Kocok lagi. Kusuma Wardani dapat juga e-wallet 1, 2, 3. Yang ketiga yaitu Vera Monica yang mendapatkan voucher e-wallet. Dan yang terakhir dapat sikat gigi dari mana? Jepang ya Khusus dokter? dari Jepang, udah dijual di Indonesia. Nggak ada dijual di Indonesia Dari nih. Jepang khusus dibawa. Spesial untuk Bapak Farizi yang nanya tentang BPJS. Oke. Baik dokter, kayaknya waktu kita sudah hampir habis. Dan udah habis ya. Closing statement untuk dokter, kesimpulan dari semua pertanyaan atau ngobrol-ngobrol kita hari ini apa dokter? Silahkan untuk sobat sehat di rumah. Kesimpulan singkat aja, cari solusi pada orang yang tepat. Silakan datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso, Poli Ortodonti lantai 3. Kita akan ceritakan lebih lanjut lagi masalah daripada sobat sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa berikan solusi yang terbaik. Oke. Nah, sebelum closing statement kami berdua, closing PKRS, saya ada pantun nih. Ambil sekam di ladang Pak Suroso, dibawa dengan kayu berlian. Jangan sungkan untuk berobat ke Rumah Sakit Sudarso. Kami siap menyambut sobat sehat sekalian. Baik dokter, kita closing. Sampai ketemu di Bingke selanjutnya dengan narasumber dokter siapa? Dokter Sony Yusuf Wibisono dengan tema kesehatan ginjal. Oke, nanti kita saksikan Bingke selanjutnya yang akan lebih seru juga. Baik dokter, kita closing statement. Sehat, cerdas bersama PKRS. Terima kasih sudah menonton kami. Dadah, sampai ketemu di Bingke selanjutnya.